Amerika Serikat kembali dibuat melongo oleh kecanggihan teknologi Indonesia. Pasalnya, ketakutan mereka tentang kris sudah menjadi kenyataan. Salah satu teknologi pembayaran praktis tanah air ini diketahui sudah menjangkau China dan Jepang. Gara-gara hal itu, Paman Sam langsung gerak cepat dengan memohon kerjasama ke Republik Indonesia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Tiba-tiba, kris Indonesia mendunia. Teknologi kris milik Indonesia semakin melebarkan sayapnya di kancah dunia. Pasalnya, metode pembayaran besutan Bank Indonesia itu akan mulai diterapkan di Jepang. Hal tersebut sudah dikonfirmasi Filia Ningsih Hendarta selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kabarnya, kedua negara sudah mulai melakukan pengujian perangkat lunak sejak 15 Mei 2025 kemarin. Menurutnya, kris bakal benar-benar digunakan mulai 17 Agustus mendatang. Dengan ini, para turis asal Indonesia bakal dimudahkan untuk melakukan pembayaran. Sebelumnya, para wisatawan kerap kepusingan saat berkunjung ke Jepang. Alasannya karena negeri Sakura masih menerapkan pembayaran tunai untuk turis asing. Tercatat hanya beberapa restoran dan toko besar yang menerima transaksi elektronik. Bahkan gak semua kartu kredit dan debit bisa dipakai untuk berbelanja. Hal ini kerap ditemui saat turis Indonesia berkunjung ke daerah terpencil dan terisolasi seperti pedesaan. Di sana, hotel sekalipun bisa jadi hanya menerima pembayaran secara tunai. Selain Jepang, Cina juga dikabarkan bakal menggunakan kris sebagai opsi metode pembayaran. Padahal negara pimpinan Xi Jinping itu terkenal sangat ketat terhadap teknologi asing. Sampai-sampai mereka kerap menciptakan teknologi sendiri khusus untuk rakyatnya. Sebut saja aplikasi pesan WeChat yang dipakai untuk menggantikan WhatsApp. Ada juga Weibo dan Youku sebagai alternatif Twitter dan YouTube. China sendiri sengaja melakukan hal tersebut untuk melindungi keamanan seluruh rakyatnya. Di sisi lain, negeri Panda juga nggak khawatir sama sekali dengan masuknya kris. Pasalnya, setiap pembayaran besutan Bank Indonesia itu memungkinkan pemerintah mengawasi setiap transaksi. Kekhawatiran Amerika yang jadi kenyataan. Makin berkembangnya alat pembayaran kris membuat kekhawatiran Amerika menjadi-jadi. Mereka ketakutan teknologi karya anak bangsa bisa mengungguli produk Paman Sam seperti Mastercard dan Visa. Nggak heran Donald Trump meradang dengan kemajuan kris sebagai alat bayar. Buktinya, Trump menuding kris tak sesuai dengan standar internasional. Politisi 78 tahun ini juga berdalih kris tak melibatkan bank dari Amerika dalam pengembangannya. Namun, kecaman Trump ini dinilai ada maksud tertentu. Nauli Desdiani menyebut kritikan kris adalah ketakutan Paman Sam kehilangan dominasinya di bidang ekonomi. Apabila negara-negara berkembang atau yang lain semakin masif menggunakan transaksi QR Code dalam mata uang lokal, ini akan menyebabkan Amerika Serikat kehilangan sebagian leverage-nya terhadap geopolitik dan perekonomian global. Terang Nauli. Kepanikan Paman Sam ini membuat publik mendesak Bank Indonesia mengabaikan perintah Trump. Rakyat menilai politisi 78 tahun ini tengah mencari cara untuk menang sendiri. Pasalnya, Paman Sam diduga ingin kebagian kue dari keuntungan kris. Padahal, kris merupakan sistem pembayaran mandiri yang tak bergantung pada pihak asing. Alhasil, beberapa ekonom menuntut agar pemerintah jangan mau tunduk dengan Paman Sam. Mereka menilai Indonesia bakal menjadi pihak yang dirugikan jika menuruti kemauan Trump. Sebab rakyat Indonesia bakal diragukan ketika Amerika ikut campur dalam urusan kris. Ketika kebijakan kris ini diganggu sama pihak Amerika Serikat, yang dirugikan adalah pihak Indonesia. Karena masyarakat tidak mendapatkan layanan yang ideal untuk transaksi keuangan. Ujar Nailul Huda. Buat Indonesia jadi prioritas Amerika. Ketakutan Amerika juga terlihat dengan upaya mereka menjegal Indonesia melalui perang tarif. Paman Sam diketahui mengenakan biaya sebesar 47% untuk produk impor dari Nusantara. Usut punya usut, Amerika kocar-kacir melihat perkembangan ekonomi di tanah air. Indonesia perlahan-lahan mulai menjadi negara yang berkontribusi dalam rantai suplai global di industri otomotif.
Buktinya, baterai mobil listrik buatan Indonesia kini diekspor ke India dan Korea Selatan. Kontribusi tersebut membuat industri di tanah air semakin maju dan berkembang menyamai Paman Sam. Meski awalnya berupaya mengadang laju industrialisasi Indonesia, Paman Sam akhirnya melunak. Donald Trump dikabarkan malu-malu kucing ingin menanamkan modal ke Nusantara. Kabarnya, Trump langsung mengajak Indonesia bernegosiasi terkait tarif. Paman Sam bahkan meringankan syarat bagi pemerintah untuk mencapai kata sepakat. Alhasil, pemerintah nggak perlu waktu lama untuk berunding dengan Paman Sam. Sebab, Washington dibuat kagum dengan proposal yang diajukan Indonesia, terbilang lengkap dan mendalam. Proposal kita diakui sebagai salah satu yang paling komprehensif dan visioner. Ini jadi modal penting untuk pembahasan teknis lanjutan, ujar Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Amerika bahkan menggelar karpet merah agar negosiasi dengan Indonesia berjalan lancar. Erlangga Hartarto menyebut Paman Sam siap memenuhi permintaan dari pemerintah Prabowo Subianto. Kita juga punya permintaan ke Amerika sehingga sifatnya tidak satu arah, tapi dua arah. Untuk kebaikan perekonomian bilateral, Indonesia mengusulkan langsung di situ sebuah format perjanjian, ujar Menko Perekonomian tersebut. Enggak heran berbagai pihak meyakini posisi Indonesia berada di atas angin dan mengungguli Amerika. Dapatkan paketan kaos murah 100.000 dapat 4 baju distro. Cek link di bawah ini. Hebatnya Kris menggendong ekonomi. Pertentangan dari Amerika Serikat nyatanya nggak sanggup menggetarkan Indonesia. Masyarakat percaya bahwa Kris memang dirancang untuk memajukan ekonomi tanah air. Inovasi tersebut diklaim dapat mendorong efisiensi serta kemajuan UMKM. Selain itu, Kris juga mendukung percepatan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhasil, banyak netizen yang berani pasang badan saat Kris coba dijegal oleh Amerika. Mereka menyebut Indonesia nggak perlu takut apalagi sampai tunduk kepada negeri Paman Sam. Alasannya karena Kris telah memberikan banyak kemajuan di dalam negeri. Salah satu pertentangan keras disampaikan oleh pemilik redaksi Asumsi yakni Pangeran Siahaan. Kris adalah salah satu inovasi terbesar kami. Dan ini mendemokratisasi pembayaran non-tunai. Amerika Serikat tidak seharusnya ikut campur dalam cara kita bertransaksi di dalam negeri. Tulis Pangeran lewat sosial media X. Di sisi lain, Kris juga sangat ampuh untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Alasannya karena metode pembayaran tersebut bisa digunakan siapa saja dari berbagai kalangan. Bahkan teknologi besutan Bank Indonesia ini sangat mendukung bisnis lokal. Dilansir dari laman indonesia.go.id, 55% pengguna Kris merupakan pelaku usaha mikro. Dengan akses digital, Kris dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sangat berguna bagi para pengusaha untuk melakukan pencatatan keuangan. Selain itu, kemudahan akses yang ditawarkan Kris juga membuat para pembisnis meraup lebih banyak untung. Hal ini pernah diamati Aidil Akbar Majid di kawasan ASBSD Tangerang. Salah satu pedagang justru mendapat omset lebih banyak. Para pengunjung terlihat lebih memilih penjual yang menerima pembayaran Kris dibanding toko lain dengan pembayaran tunai. Tutur Chef Business Officer Zipay tersebut. Dapatkan sepatu kece buat jalan mulai dari 200 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah kisah ketakutan Amerika Serikat melihat teknologi Kris yang mendunia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?